ancang-ancang buat aku kecewa. Hobimu beri harapan palsu, aku tak sadar itu. Hobimu manis dengan ucapmu, lalu pergi berlalu. Pasti banyak yang rasa sepertiku. Barangkali hujan lebat susah sinyalmu lagi. Ku buat 10 kemungkinan, tak sampaikah pesan, lelah ketiduran, atau memang sengaja kau abaikan. Tapi sepertinya ku melihatmu tadi dengan kemeja hitam andalan. Benar atau bukan, atau hanya dalam pikiran, rindu tak kesampaian. Mengapa ku tancap gas dan melaju, padahal lampu sampaikan atas rahmat dan karunia yang telah diberikan Tuhan oleh Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Terima kasih yang pertama saya haturkan kepada Bapak Adi Purna Kurniawan STMT selaku Ketua Program Studi S1 Terapan Rekayasa Multimedia. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu dosen TRM yang saya banggakan dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi TRM yang saya cintai. Alangkah baiknya untuk memulai sekaligus membuka acara hari ini, kita berdoa terlebih dahulu berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum memasuki agenda selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang mengenal, mungkin beberapa juga ada yang belum. Nah, di sini Parahayu, saya adalah dosen S1 TRM di Telkom University. Selanjutnya, saya akan membacakan rundown acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemutaran lagu Indonesia Raya diiringi dengan Mars Tell You, penyampaian materi bisnis development pada industri kreatif oleh Bapak Afdal Gamal Syah Putra, yang keempat adalah tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Mari kita buka acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Rundown yang kedua, kita masuk ke acara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Kepada hadirin harap menegakkan posisi duduk dan menyesuaikannya. Terima kasih.
Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita, rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita, rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Oke, sebelum masuk ke acara utama, alangkah baiknya jika kita mengambil momen foto bersama terlebih dahulu ya. Kepada teman-teman mahasiswa, mahasiswi, dan rekan-rekan dosen, silahkan untuk dapat mengaktifkan kameranya dan berikan senyuman terbaiknya. Teman-teman udah siap? Udah? Udah siap? Oke. Yuk, yang belum buka kamera, silahkan. Oh, akan dimasukkan ke dalam presensi ya, jadi tolong diaktifkan kameranya. Yuk, yang masih banyak nih yang belum open cam. Jangan malu-malu dong. Banyak banget. Teman-teman, atau di ujung acara aja. Oke, kita akan ulangi di ujung acara ya untuk mengefektifkan waktu. Oke, saya kembalikan sebentar. Nah, sekarang kita akan masuk ke acara inti yaitu materi. Nah, saya akan perkenalkan sedikit. Sebetulnya banyak banget ya yang harus saya perkenalkan sampai saya sendiri insecure gitu. Beliau ini kan hebat banget gitu. Nanti mudah-mudahan kalian bisa belajar banyak ya dari beliau. Saya akan Amin. bacakan saya akan bacakan sedikit.
Oke, nama lengkapnya Bapak Afdal Gamal Syah Putra. Formal educationnya pernah di kita juga ya Pak ya? Iya, pernah di Telkom di sistem Alhamdulillah. informasi. Alhamdulillah. Jadi maksudnya kita benar-benar ada contoh yang real gitu ya dari Iya, Telkomnya sendiri siap. gitu. Terus beliau SMA-nya di SMA 23 Tomang Jakarta, kemudian beliau di Telkom University Bandung, dan kemudian di Universitas Widya Tama. Betul ya Pak ya? Betul, betul. Hmm. Experience-nya panjang banget nih. Apakah harus dibacakan Pak Afdal atau Bapak nanti langsung cerita aja? Nggak usah. Nanti diceritain sendiri. Oh iya, oke oke oke. Bapak silahkan untuk penyampaian materi 45 menit ya Pak ya. Siap, boleh. Ya, waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih buat eh, moderatornya, admin, terus teman-teman Telkom University. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, em, perkenalkan saya Afdal Gamalsyah. Ini jujur udah lama banget nggak bikin eh, Zoom meeting kuliah kayak gini karena dulu kan sempat ada pandemi terus after itu jadi kayak agak kurang terbiasa nih. Jadi kalau misalnya agak potong-potong mohon maaf ya. Sebelumnya terima kasih buat Pak Adi atas kesempatannya supaya saya bisa sharing ke teman-teman terutama prodi TRM ya. Jadi um, izinkan saya untuk men-share materi terkait bisnis development ya, karena temanya bisnis development. Uh, ini saya udah share screen kan ya? Bentar. Uh, Bisa, Pak. Bisa, silahkan, Pak. bisa. Udah ter-share screen ya? Belum, Pak. Belum tershare Ya. screen. Oh belum ya? Oke oke sebentar ya. Share. Udah belum? Udah. Sip. Oke, kita langsung aja ya, biar karena kan kita juga terbatas nih waktu presentasinya. Jadi eh coba sebentar, kok nggak bisa di. Oke, ya jadi ini eh saya bentar, saya setup dulu sedikit. Oke, sebelumnya kenalkan dulu, aku Afdal Gamal Syahputra, asli Sulawesi, terus cukup lama di Bandungnya gitu. Dari 14 tahun pengalaman ini, saya 13 tahunnya di Bandung. Nah, terus kurang lebih emang rata-rata pengalaman saya ada di bisnis development. Oke. Saat ini saya domisilinya ada di Surabaya. Em, aku coba, maksudnya kita coba share dulu sebelum sebelum masuk ke tema bisnis developmentnya. Kita sharing dulu yang udah pernah saya kerjakan bareng sama teman-teman gitu ya. Ini ada Ceyo Comics, itu webtoon company. Terus Kumata Studio itu studio animasi, itu di bawah Falcon Pictures saat ini. Terus Comic Frontier mungkin ada yang tahu, itu event pop culture di Jepangan. Itu udah event yang ke-18, 19 sekarang tahun ini. Oke, terus abis itu ada ngomik.com, bisa dibilang itu platform webtoon pertama di Indonesia gitu. Terus ada Blockbuster Museum Surabaya, itu museum action figure eh, di Surabaya. Terus ada Kosura, itu event organizer, kurang lebih sama kayak Comic Frontier, tapi dia khusus sama event-event cosplay di Surabaya. Mungkin kalau di ini di Bandung ada yang tahu di Jalan Naripan itu ada Click Square. Sekarang bentuknya kayaknya rumah sakit deh, tapi dulu itu dia Creative Hub. Jadi apa namanya? Dulu pernah di sana juga sebagai community manager. Terus abis itu yang di paling kanan ini yang agak ketutup ini studio animasi Noun Animation. Oke, aku lanjut aja. Nah, aku jelasin dulu dikit. Nah, Cio Comics itu platform webtoon yang kurang lebih tampilannya seperti ini. Dulu itu kita punya pembaca aktif 2 juta orang pembaca, terus judulnya ada sekitar 365 judul.
udah kayak hari dalam 1 tahun ya gitu. Ada segitu banyak dan dulu aku di sini sebagai business developmentnya. Terus lanjut, si Juki ini salah satu karya yang dikerjakan oleh Kumata Studio. Walaupun kepemilikan IP-nya ada di Pionicon ya, gitu. Tapi uh, apa namanya film layar lebarnya itu digarap sama Kumata Studio. Ada juga karya-karya lain Kumata itu kayak Warkop DKI Kartun gitu. Terus ada film di Net TV dulu ada namanya G-Town series gitu. Nah, itu juga karya yang dikerjakan sama studio Kumata Studio gitu. Tapi waktu itu saya apa ya dipercayakan untuk menghandle bagian IP internal Kumata yang lagi dikembangkan waktu itu. Jadi masuk jadi tim business development di Kumata Studio. Oke, lanjut. Ini Komik Frontier, Komik Furo. Ntar lagi nih bulan depan ini akan ada acaranya di ASBSD. Ini ada 5 hall. Di foto ini cuma ada 3, saking luasnya, saking banyaknya gitu ya. Total kemarin di 18 itu ada 70.000 pengunjung. Dan ini event ticketing, jadi sangat-sangat luar biasa untuk dari sisi pencapaian. Kebetulan kalau ini saya terlibat di 13 sampai event yang ke-13 sampai yang 15. Dari Balen Kartini sampai baru pertama kali menginjak ISBSD-nya gitu. Karena kebetulan saya sekarang di Surabaya, jadi udah nggak terlalu terlibat di sini gitu. Tapi masih tenan di sini. Oke, lanjut. Ini Blockbuster Museum. Blockbuster Museum ini museum action figure. Um, ini kayak mungkin teman-teman tahu diorama. Diorama itu adalah kayak jadi action figurnya itu nggak cuma mainannya aja, tapi scenery atau environmentnya juga dibangun. Ya, misalkan Avengers yang lagi bertarung di tengah kota itu juga kotanya juga dibuild gitu loh. Ada kotanya, mobil-mobilnya itu semua dibangun dan itu ada di dalam maksudnya diperkenalkan eh, di dalam Museum Blockbuster dan itu ada sekitaran 100 diorama lebih gitu ya. Ada ratusan lah, ada ratusan lebih dari 100 soalnya. Diorama lebih di dalamnya yang ada sejarahnya gitu loh, kayak sejarahnya itu mulai dari mana. Ini di Surabaya. Nah, ini di sini saya sebagai business development juga. Tuh. Apa namanya? eh Ya pernah lah jadi business development di situ. Nah, terus itu tadi yang kerja sama orang, ini yang bikin sendiri gitu. Ini bisnis yang aku garap sendiri. Dulu 2015 aku pernah bikin majalah di Art, terus itu kurang lebih kayak majalah apa namanya? Majalah yang agak ngebahas tentang teman-teman industri kreatif, pelaku industri kreatif. Terus 2016 itu bikin studio animasi namanya Noun Animation. Mungkin kalau teman-teman aware ada UKM animasi sekarang di Telkom. Nah, kebetulan dulu saya terlibat dalam pembentukan animasi tersebut gitu. Nah, jadi itu studio animasi kita, terus kita bisa ngasih revenue sekitar waktu itu cukup cukup bangga juga sih karena dapat sekitar 500-an jutaan lah gitu dari 6 bulan pertama kita berdiri gitu. Di saat waktu itu kita baru-baru lulus gitu. Kebanyakan baru lulus ya. Kebetulan aku lebih senior aja daripada teman-teman di studio. Gitu. Terus 2017 kita coba bikin apa namanya EduTrip karena waktu kita jalanin studio tuh kok susah banget ya nyari orang buat kerja gitu kan kayak nyari SDM itu susah banget gitu dan waktu itu kita juga masih sering nongkrong sama teman-teman komunitas di kampus gitu kan teman-teman mahasiswa dan itu juga jadi problem utama mereka karena mereka juga kadang masih bingung mau lulus mau kemana gitu kan. Akhirnya kita bikin program EduTrip yang ngehubungin langsung kampus sama industrinya gitu. Dan waktu itu udah cukup udah cukup jalan lah gitu ya dari 2017 sampai sekarang. Oke lanjut ada announce channel ini tuh virtual YouTuber mungkin ada yang tahu VTuber nah dulu kita pernah bikin VTuber jadi VTuber ini karakter animasi yang apa ya jadi dijadikan avatar dalam satu konten di YouTube gitu loh untuk nge-build konten terus habis itu kita bergeraknya di bidang kayak jurnalis gitu loh jadi kita kayak ngebahas industri kreatif eh,
versi digital dari bisnis yang DR tadinya yang majalah itu. Terus 2023 kita coba bikin event apa namanya? Event di Surabaya karena kebetulan aku udah pindah ke Surabaya, jadi kita bikin apa namanya? Event namanya Surabaya Game Show. Itu kebetulan waktu itu alhamdulillah ada 3.500 orang dalam satu hari dan itu tiketing juga. Jadi kita merasa itu cukup pencapaian juga sih bisa bawa orang sebanyak itu sih. Oke, lanjut. Nah, ini dulu komunitasku di apa di Telkom. Nah, ini karena ini kita lagi bahas Telkom ya, jadi agak sedikit sharing sedikit tentang komunitas yang kita bangun. Ini namanya Design and Art. DNA itu mungkin ada teman-teman kalau tahu dia ada di divisi UKM Nippon Bunkabu. Nippon Bunkabu yang ada di Telkom University itu ada divisinya namanya Design and Art. Nah, kebetulan itu aku yang buat waktu itu gitu. Dan ternyata sampai sekarang masih ada. Oke lanjut, ini dulu kita dimasukin di dalam diliput majalah juga komunitas kita. Ini foto yang rame-rame ini tuh ada di gedung C. Sekarang namanya apa ya? Teknik Industri kalau nggak salah gedungnya itu lupa. Tapi dia kita bikin kegiatan di sana. Nah, terus habis itu kita diliput. Kita juga ada yang diliput sama TV waktu itu ya. Tapi eh, kebetulan dokumentasinya udah kita aku nggak nemu. Jadi ya udah ini aja gitu. Oke lanjut. Nah ini dulu majalahnya kayak gini tampilannya. Kita udah punya 5 edisi. Satu edisinya ini kita cetak 5.000 eksemplar. Jadi ada 5.000 majalah. Terdistribusi di seluruh Gramedia Pulau Jawa sama Bali waktu itu. Jadi ada eh, apa pokoknya di tiap Gramedia, toko Gunung Agung sama apa gitu satu lagi lupa. Toko buku gitu ini terdistribusi gitu. Jadi dia ngebahas tentang siapa aja sih orang kreatif yang ada di Indonesia waktu itu gitu. Oke lanjut, nih tampilannya di Gramedia terpampang seperti ini. Jadi kita udah ada di waktu itu di banyak tempat lah gitu dan waktu itu juga cukup cukup bangga juga ya karena akhirnya kita bisa berkontribusi di industrinya gitu dalam bentuk majalah. Nah, ini yang non animation. Jadi selain studio, sebenarnya kita juga punya komunitas. Nah, alasan kenapa itu jadi terbentuk jadi UKM juga awalnya karena waktu itu komunitas kita cukup ramai ya gitu. Kalau kita gathering itu sekitar 50 sampai 100 orang yang datang gitu per gathering waktu itu. Dan itu kita kumpulnya waktu itu di industri kreatif Evika waktu itu. Nah, ini seminar di Bandung Creative Hub. Waktu itu kita kebetulan waktu itu saya jadi narasumbernya terus ngebahas tentang marketing, gimana caranya ngelolosin project gitu. Nah, kebetulan ini semua komunitas non animation waktu itu penuh banget gitu. Oke, lanjut. Nah, ini tampilannya si virtual YouTuber kayak gini. Jadi ada yang baca beritanya ada, terus yang nge-report di lokasi acaranya juga ada. Nah, itu kita kita bikin dulu dan kita jadi media partner di banyak banget event dan bahkan di sini itu kita ditawarin sama dua brand besar kayak Visinema sama iFlix waktu itu untuk kayak lisensinya tuh kayak dipinjam setahun gitu loh. Bukan dipinjam sih lebih kayak kayak dia bayar lisensi ke kita gitu. Waktu itu kita ditawarin sampai eh, kayak 80 juta kalau nggak salah tuh. Terus tapi kita nggak ambil karena teman-teman sepakat nggak usah. Ya udah kita nggak ambil. Nah, terus ini Surabaya Game Show. Ini ilustrasinya tim kita sendiri sih sebenarnya yang buat. Kita ada timnya lagi gitu. Jadi ini bukan AI. Terus kita apa namanya udah sering terpilih juga jadi official partner di event-event nasional gitu untuk jadi ilustrasi ofisialnya mereka gitu loh. Jadi kebetulan saya juga punya tim dan ibaratnya kita biasa garap event-event apa ilustrasi event gitu. Dan dalam waktu dekat akan ada event di Tunjungan Plaza lagi, itu murni eventnya Tunjungan Plaza, itu juga ilustrasinya kita yang garap gitu. Ini event Surabaya Game Show. Nah, kurang lebih kayak gini tampilannya ini ya alhamdulillah banget sampai beludak sampai di luar antriannya tuh loh mau masuk aja nggak bisa langsung masuk karena saking padatnya di dalamnya juga udah padat banget gitu. Jadi ini event yang isinya itu game developer yang showcasing. Jadi teman-teman game developer itu memperlihatkan game buatannya mereka supaya ada orang yang mau ibaratnya kayak nyobain gamenya atau wishlist ke gamenya atau bahkan mungkin ya lanjutannya kayak magang atau mungkin kerja di sana gitu ya. Pokoknya itulah. Jadi kayak kita konsepnya B2C waktu itu. Alhamdulillah ramai banget
gitu. Nah, ini Surabaya Game Show. Nah, itu sedikit sharing tadi tentang portofolioku selama di industri kreatif. Eh, Sebenarnya ada banyak, tapi yang aku liatin itu aja karena terbatas juga kan. Nah, jadi sedikit eh, sharing ya terkait bisdev gitu. Ini foto waktu mempresentasikan konsep bisnis ke eh, namanya Pak Henry Lau. Beliau ini adalah Associate Director dari Ciputra Group. Jadi kalau tahu Ciputra, ada aset-asetnya tuh banyak tuh di seluruh Indonesia. Ada mall, ada komplek elit, ada apa. Nah ini tuh salah satu petingginya lah ibaratnya. Waktu itu kita presentasi tentang potensi industri kreatif lah gitu. Nah terus lanjut. Jadi tugas utamanya BISDEV itu ini aku coba sharing sedikit ya. Jadi sederhananya adalah BISDEV itu tugasnya nyari pendapatan lain dari bisnis yang udah jalan. Jadi misalkan bisnisnya itu adalah animasi, berarti apa ya kira-kira selain animasi yang bisa menghasilkan profit ke perusahaan. Misalkan kayak tadi tuh jadi film layar lebar gitu kan. Atau misalkan lari ke YouTube gitu, atau lari ke konten sosmed gitu. Atau mungkin jadi merchandise. Pokoknya tugasnya BISDEV itu harus bikin solusi dari model bisnis lain yang bisa digarap gitu. Tapi itu harus detail. Jadi nggak cuma kayak ngasih ide, boleh nih kayaknya kita main di YouTube gitu. Tapi harus ada kayak hitung-hitungannya, terus kayak proyeksinya itu bakal seperti apa gitu loh. Kenapa kita harus terjun di situ? Jadi kita benar-benar kayak harus meyakinkan orang di kantor untuk yuk arahnya ke sini aja gitu. Nah, tapi keseruannya karena kalau kita udah ngomong kayak gitu, teman-teman tuh mengeksekusi semua satu studio gitu. Itu keseruannya kalau jadi bisdev gitu. Nah, kurang lebih udah ada sekitar 10 bisnis yang udah aku buat. Terus nilai dari bisnis tersebut sekitar 500 juta per bisnis gitu. Ya, ada yang masih ongoing, ada yang udah selesai, ada yang waktu itu juga nggak lanjut, tapi kurang lebih 10 plus lah yang nilainya sampai di atas itu. Nah, terus masih ongoing juga gitu kan. Terus nah, intinya tuh tadi mencari model bisnis lain. Nah, caranya gimana? Kurang lebih tiga, tiga ini sih. Nanti aku coba jabarin lagi, lebih detail lagi. Ya, jadi kita pelajari dulu bisnis yang udah ada. Jadi bisnisnya itu seperti apa? Misalnya animasi sekarang ini bisnisnya gimana? Apakah dari service? Apakah misalkan dari jasa-jasa ngerjain animasi gitu atau gimana? Pokoknya cari tahu dulu, baru nanti kita nge-explore kira-kira mana yang bisa dikaitkan gitu ya. Nah, ini di foto ini ada Pak Hermanto Tanuko yang jadi speaker waktu itu. Kebetulan waktu itu aku ada di acara tersebut memaparkan tentang potensi event kreatif waktu itu, kalau nggak salah. Gitu. Buat yang belum tahu, Pak Hermanto Tanuko itu mungkin dia top 20-nya Indonesia ya, Crazy Rich-nya gitu. Jadi apa namanya, yang punya Avian Group, yang punya Cleo, dan Hotel Fasa. Gitu. Dan masih banyak grup-grup lain sebenarnya. Jadi alhamdulillah udah punya kesempatan untuk bisa memaparkan ide kreatif, menyuarakan potensi dari industri kreatif ke beliau. Oke, aku lanjut dulu. Ini aku kasih contoh, ini langsung contoh aja ya. Jadi kayak tadi kan bicara tentang, oke ini bisnis development udah pernah ngerjain ini, terus udah pernah ketemu orang ini. Gimana sih sebenarnya caranya untuk menggarap itu supaya orang-orang besar itu tuh tertarik untuk mendengar ide ini gitu loh, ibaratnya. Nah, aku kasih contoh ya. Blockbuster Museum tadi itu kan yang tadi museum action figure itu, ya kan. Jadi gimana caranya Blockbuster Museum, terus ada Cosplay Surabaya, itu IO Event Cosplay tadi, eh, bisa bekerja sama dalam menciptakan satu produk. Nah, waktu itu aku sebagai yang di tengah-tengah ini mencoba untuk menganalisa kebutuhan masing-masing, terus nyoba nyari solusi apa yang tepat gitu. Nah, oke kita coba langsung aja. Nah, jadi waktu itu akhirnya secara garis besar ya gitu. Kosura itu butuhnya sponsor sama dana tambahan event. Jadi kayak event mereka udah ada, udah jalan gitu. Tapi mereka kesulitan dalam hal mencari sponsor gitu dan kesulitan dalam hal uh, menggait fresh money dari sponsor. Jadi biasanya dikasihnya barang gitu, bukan bukan fresh money gitu. Nah, terus butuh tambahan dana untuk tambahan eventnya mereka. Jadi kayak misalnya dia mau ngundang gestar dari luar kota atau mungkin gestar dari luar negeri, itu kan biayanya lumayan dan itu biasanya agak berpengaruh ke keuangannya mereka. Oke. Terus habis itu
Kita coba telaah di Blockbuster Museum. Blockbuster Museumnya tuh butuh apa? Butuh orang datang ke museumnya buat ngevisit museumnya mereka. Terus habis itu ngasilin apa? Ya pengen dapat profit juga dong pastinya gitu kan, pengen dapat keuntungan gitu. Nah, tapi si Blockbuster Museum ini punya kemampuan finansial gitu untuk menciptakan biar orang-orang mau datang ke event ke tempatnya mereka gitu. Ya udah akhirnya peluangnya adalah kita ciptakan event di Blockbuster Museum waktu itu. Nah, waktu itu kita bikin di Blockbuster Museum, lokasinya yang ada di kanan bawah ini, dan cukup rame. Waktu itu 400-500 orang hadir waktu itu. Tapi 400-500 orang ini bukan karena itu mentok, bukan karena jumlahnya nggak bisa nambah, tapi emang mentok tempatnya cuma bisa nampung segitu, penuh banget tempatnya. Jadi kita nggak bisa ngelebihin itu tempatnya jadi nggak nyaman dan akhirnya malah nggak efektif ya ngadain event di situ. Tapi dari situ kita udah berhasil menciptakan kepercayaan juga dari Blockbuster Museum bahwa kita punya kemampuan untuk membawa banyak orang. Ya kita tawarkan, yuk kita bikin di yang tempat lebih proper. Waktu itu di Tunjungan Plaza. Akhirnya terciptalah Surabaya Game Show di Tunjungan Plaza waktu itu gitu. Dan waktu itu ada investornya adalah Blockbuster Museum dan eksekutor acaranya adalah Kosura. Gitu. Aku di tengah-tengah sebagai business development yang ngehubungin aja, ngejembatanin gitu. Oke, terus itu Surabaya Game Show. Akhirnya muncullah Surabaya Game Show ini dan kita berhasil mendapatkan penghasilan sekitar waktu itu dalam satu hari 240 juta. 240 juta rupiah. Dan ini murni dari tiketing. Jadi baru dapat dari tiket doang. Terus habis itu ada apa namanya sponsorship kita dapat tiga. Waktu itu kita dapat AMD Radeon kalau nggak salah. Terus ada Gramedia sih, tapi Gramedia nggak terlalu gede. Ada BRI perbankan. Terus satu lagi itu kita dapat sponsor dari komunitas Domino. Itu include kalau nggak salah sekitar total kita dapat sekitar 80-90-an juta. Jadi 240 tambah 90 sekitar 300-an lah kita dapat itu total. Ditambah karena ada apa engagement kita juga ada 3.500 orang yang datang. Oke lanjut. Nah itu tadi yang Surabaya Game Show. Gimana cara menghasilkannya? Nah ini sekarang ada kreatif juga. Nanti tapi ini kalau kreatif nanti dijelasin di belakang aja di akhir ada slide-nya sendiri. Nah kalau di art dulu zaman itu kita waktu masih 2011 sampai 13 itu industri kreatif benar-benar kayak underground banget, nggak banyak yang tahu gitu ya. Bahkan kampus DKV pun masih sangat-sangat minim gitu. Kalau nggak salah Telkom aja DKV-nya itu baru ada di 2009 kalau nggak salah 2009 atau apa gitu. Lupa. Dan itu masih di gedung yang terpisah. Jadi benar-benar masih kayak masih minim banget orang knowledge bahwa ada industri kreatif gitu. Nah, makanya waktu itu kita eh, ber apa ya berkesimpulan bahwa oh ini kita butuh media wadah untuk memperkenalkan industrinya potensinya sebesar apa gitu loh ke orang-orang umum atau bahkan sesama praktisi yang mungkin belum ngeh gitu tentang benefitnya gitu. Nah, terus habis itu ya itu akhirnya di art dibuat. Terus habis itu ada circle. Circle itu kayak yang di Comifro tadi di Comic Frontier itu kita bikin apa kayak booth, kita buka booth, ada tim jualan, terus temanya itu tema event. Jadi kayak suasana event kita gambarin dan dari situ kita ngembangin model bisnisnya jadi ilustrasi ofisialnya event-event gitu loh. Jadi berawal dari komunitas biasa, terus akhirnya kita ngembangin jadi yang proper dan akhirnya jadi tim internal event-event gitu loh. Dan itu sangat-sangat beneficial untuk yang sekarang ya gitu. Oke, terus um, ini, nah itu kan tadi mungkin udah agak advance ya untuk menciptakan skema tadi itu agak advance. Kita coba tarik lagi, mundurin lagi yang lebih basic ya. Gimana sih sebenarnya kalau misalkan mau mulai jadi business development itu, misalnya kalian tertarik nih di business development gitu. Nah, apa nih yang pertama kali harus kalian siapkan gitu kan? Nah, yang pertama tuh kalian harus pede gitu. Jadi yang pertama tuh harus pede. Kenapa harus pede? Karena kalau nggak pede, kalian nggak bisa nyampein ide kalian dengan baik. Kalian nggak tahu, maksudnya kayak bakal terbata-bata untuk eh, eh, supaya orang ngerti kalian mau bikin apa dan itu akan berakibat orang jadinya nggak tahu kalian tuh sebenarnya mau nge-build apa gitu. Jadi PD itu adalah skill wajibnya BizDev gitu. Terus yang kedua itu punya banyak teman. Nah, ini memang nggak semua orang punya eh, privilege ini, tapi punya banyak teman itu adalah salah satu keuntungan kalau kalian pengen jadi BizDev karena
Dari situ kalian akan mengasah kemampuan komunikasi kalian. Kalian akan ketemu sama banyak orang yang berbeda, kalian punya karakter yang beda-beda, dan kalian akan bisa jadi ngobrol sesuai dengan karakter-karakternya teman-teman kalian itu. Yang ketiga itu teman value. Nah, ini mungkin lebih expect lagi, lebih advance lagi daripada punya banyak teman aja gitu. Jadi ada teman buat nongkrong, itu buat ngelatih kemampuan komunikasi kalian, tapi ada juga teman yang value gitu loh. Jadi kayak misalkan dia itu ngebantu kalian untuk bertumbuh gitu loh, untuk bisa ngembangin karirnya kalian. Contoh misalkan kalau di kampus itu dia ketua UKM atau mungkin dia anak BEM gitu, atau mungkin dia aktivis atau mungkin orang-orang yang berprestasi gitu kan. Pokoknya teman-teman yang punya pemikiran mindset untuk kayak, wah ini nggak bisa cuman kayak gini aja nih, ini harus lebih dari yang sekarang gitu. Nah, ada di lingkungan-lingkungan seperti itu tuh akan ngebuat kalian bisa punya mindset yang sama pertama gitu. Yang kedua adalah setelah mereka lulus, rata-rata dari teman-teman ini akan menempati posisi yang cukup penting dan itu beneran terjadi ya. Karena teman-teman yang dulunya jadi BEM, yang jadi ketua UKM, rata-rata tuh posisinya sekarang ada yang bahkan temanku ada beberapa yang udah jadi staf sus kan, staf khususnya presiden dan gubernur gitu ya, menteri gitu. Nah, itu udah ada yang di situ gitu. Jadi kalau misalkan kita misalkan mau nawarin project nih ke gubernur atau apa, ya kita udah punya link dari teman-teman kita ini dan kita kenal mereka tuh dari zaman mereka tuh masih masih ngerintis gitu loh, masih belum jadi apa-apa gitu loh. Jadi kayak teman value ini harus kita punya satu atau dua gitu, gak usah banyak, tapi kita jaga banget gitu kan dan kita grow bareng dan akhirnya pas itu gede kita enak banget buat sharing-sharing. Kita lanjut. Eh, Kalau udah punya terus kayak yang berikutnya itu nyelesain suatu masalah gitu ya. Contoh misalkan em, yang basicnya kalau di kampus tuh mungkin ngedengerin teman kalian cerita soal permasalahan apa nah keuangannya lah atau mungkin masalah pertemanannya, persahabatannya atau mungkin masalah percintaannya gitu kan. Pokoknya ngedenger ngedenger masalah itu terus ngasih solusi-solusi gitu ya kan yang mungkin bisa menyelesaikan masalah-masalah kecil itu udah basicnya bisdev sebenarnya gitu. Jadi kamu udah jeli lihat masalah terus habis itu bisa nge iniin gitu. Apa namanya kayak eh, nyelesain masalah tersebut gitu. Nah, terus kemampuan jeli dalam melihat masalah gitu. Jadi kayak emang eh, orang-orang yang biasa bertanya kayak kenapa sih kok gini sih caranya gitu? Kok gini sih bentuknya gitu? Kan bisa bisa harusnya bisa kayak gini gitu. Nah, kalau udah punya mindset seperti itu basicnya BizDev. Orang-orang yang biasa bertanya hal-hal seperti itu dalam otaknya mereka itu udah punya basicnya BizDev gitu. Jadi nanti dia suka ngumpulin informasi gitu kan. Terus, nah intinya buat apa? Karena nanti misalnya di dunia kerja gitu kan, tiba-tiba ada teman bilang, aku butuh deh mau bikin animasi durasi sekian, terus ini sekian, budget sekian gitu. Nah, kalau kalian nggak punya temennya, kalian nggak tahu mau bawa informasi itu kemana. Tapi kalau kalian punya teman dan teman kalian ngasih tahu dia bisa ngerjain itu, kalian kan bisa langsung bilang, oh iya aku ada teman kok, nanti aku kontak, nanti aku yang bantu untuk follow up ininya gitu, follow up projectnya gitu. Dan itu bisa jadi kalian dapat sesuatu juga dari situ gitu. Nah, itu salah satu benefit kenapa kalian harus punya banyak kenalan dan kayak tahu mereka ngerjain apa. Nah, yang paling terakhir ini agak klise, agak klasik, tapi benar adanya gitu. Maksudnya, Bisdev ini nggak boleh takut salah, nggak boleh gengsi, nggak boleh, iya, sepak nggak boleh gengsi. Terus kayak gagal nggak apa-apa gitu. Maksudnya ditolak itu nggak apa-apa gitu. Karena Bisdev ini nggak nawarin proposal ke satu orang gitu. Kadang ke 30 orang yang lolos cuma satu dua gitu kan. Jadi nggak nggak boleh kayak baper gara-gara gagal sekali gitu nggak boleh gitu. Maksudnya ini itu basicnya basic Bisdev lah ya kayak mentalnya kuat gitu. Nah, udah itu sih apa basicnya. Terus misalkan ini contohnya nih, ini aku coba kasih contoh dulu yang simpel ya. Maksudnya yang mungkin bisa teman-teman bisa telaah gitu ya. Ini ada satu contoh kemarin itu kan, aku kan orangnya suka olahraga ya, khususnya main basket gitu. Nah, di lapangan basket di Surabaya, karena kebetulan dulu lama banget ya di Bandung gitu ya. Nah, ini nyoba nih, lapar gitu kan, mau nyari batagor nih. Aduh, nyari batagor nih, ya kan Bandung gitu kan. Eh, di mana ya gitu. Terus pas nyari ternyata nggak ada dong batagor di Surabaya tuh susah banget nyarinya gitu. Nah, terus nanya dong sama teman-teman basket, di mana sih orang beli batagor di sini gitu kan. Terus kata mereka, apa namanya, eh, bisa nih kayak apa namanya, adanya sore-sore gitu.
Nah, ya udah, dari situ kan kita udah nganalisa masalah tuh. Batagor nggak ada, pertama ya kan. Batagor nggak ada, adanya sore-sore. Jadi itu udah dua masalah tuh, ya kan. Yang ketiga adalah makannya nggak di piring. Makannya itu kayak dimasukin plastik gitu, terus ditusuk-tusuk doang gitu loh, kayak makanan anak SD gitu. Dan itu sangat-sangat beda culture kan sama yang di Bandung kan. Nah, itu masalah ketiga gitu. Wah, ini masalah semua nih gitu kan. Ini nggak cocok nih kita makan kayak gini gitu kan. Nah, habis itu waktu itu kepikiran sama teman-teman, apa kita bikin aja ya batagor yang emang biasa dimakan ala-ala teman-teman di Bandung gitu ya, ibaratnya gitu. Nah, kita jual di lapangan di sini di area lapangan basket ini gitu, dan kita jualnya itu bisa sampai malam gitu. Jadi itu salah satu solusi gitu, bikin batagornya terus kayak apa namanya? Bukannya sampai malam gitu. Nah, kita harus nyari PIC-nya. PIC-nya itu siapa? Yang punya lahan. Kita izin sama siapa nih gitu kan? Kita izin sama siapa? Pak RT kah atau siapa gitu. Kita cari tahu gitu kan. Terus habis itu siapa nih yang mau jalanin gitu, dan siapa yang mau modalin gitu. Nah, modalin berarti kita harus nyiapin proposalnya. Proposalnya berarti ada hitung-hitungannya gitu kan. Bikin batagor tuh berapa sih, untungnya berapa sih, terus berapa lama sih baru balik modalnya gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitu. Terus cari partner, kita presentasi, dapat partnernya gitu kan. Ya udah, eksekusi tahap satu misalkan dummy, kita bakal lihat contoh, oh ini gagal nih, ada kegagalan di bagian ini, tapi bukan berarti berhenti, tapi kita evaluasi gitu. Oh ini gagal, kita coba benerin. Misalkan rasanya kurang enak, atau mungkin misalkan bumbunya terlalu kurang kurang berasa gitu, atau mungkin terlalu pedas gitu. Pokoknya di riset lah gitu. Nah ini hal-hal basic yang mungkin bisa kalian kerjakan kalau misalkan kalian mau bikin bisnis kecil-kecilan ya. Maksudnya ini salah satu contohnya. Nah kalau ini yang satunya ini mungkin agak agak aku bikin advance dan mungkin agak related ke kalian gitu. Ya salah satu kenapa waktu itu kita bikin kreatif karena eh, apa namanya banyak mahasiswa yang kalau misalkan dia udah semester akhir ditanya habis ini mau kemana, kebanyakan tuh bingung, nggak tahu gitu mau kemana gitu. Karena misalkan apalagi yang spesifik, contoh misalnya studio animasi gitu ya. Otomatis kan dia mikirnya apa, jurusan animasi itu pasti mikirnya oh iya kerja di studio animasi dong gitu kan. Pertanyaannya berapa studio animasi yang buka loker, ya kan? Terus kalaupun buka loker, cara masuknya gimana, ya kan? Terus pas udah tahu cara masuknya, apakah kemampuan kita spesifikasinya udah cocok nih? Misalkan harus pakai aplikasi A atau apa aplikasi B gitu kan? Udah cocok belum nih gitu kan? Nah, terus habis itu kan nanti kayak kayak ada kemampuan-kemampuan tertentu nggak yang harus kita kuasai gitu kan? Nah, jadi ada banyak informasi yang masih miss, dan itu tuh bener-bener kayak waktu itu jadi masalah saat itu gitu kan. Terus nyari magang gitu kan, aduh nyari magang di mana ya gitu kan. Itu bener-bener kayak kuota magang studio kan terbatas ya. Nah tapi kalau kalian misalkan tahu ada banyak studio apa enggaknya, itu nggak jadi masalah buat kalian gitu loh. Nah, terus kayak nggak ada relasinya, kayak nggak tahu, aduh ini ngontak siapa ya buat bisa nanya-nanya soal studio ini gitu kan. Nah, itu juga salah satu kelemahan yang ada di teman-teman mahasiswa gitu loh. Maksudnya jadinya kayak bingung gitu mau masuk industrinya gimana. Terus kayak misalkan ya kalian juga di demand harus aktif juga kan di kampus kan. Setauku kalau ini agak relate sama Telkom karena dulu aku di Telkom juga. Jadi setahu ada namanya poin TAK, itu poin keaktifan gitu. Nah, itu kan bisa dari magang, bisa dari seminar, bisa dari apa. Dan kalau kalian nggak punya relasi atau informasi terkait gimana cara aktifnya gitu kan, kalian bingung dong buat ngisi syarat itu gimana gitu kan. Makanya waktu itu setelah kita kumpulin tuh semua masalah-masalah yang ada di kampus waktu itu, ya udah kita coba untuk solusinya adalah bikin edu trip. Kebetulan waktu itu aku pribadi waktu itu belum pengurus tapi volunteer di asosiasi animasi waktu itu. Nah, jadi karena aku volunteer, aku coba deh ajak beberapa studio gitu. Waktu itu Kumata salah satunya sih. Nah, kita coba coba aja bisa nggak bikin kayak edu trip tuh kayak study tour gitu loh, bisa bikin kayak gitu nggak gitu, dan mereka available. Dan sekarang aku udah di pengurus asosiasi animasi gitu ya. Udah levelnya juga ada mitra sama asosiasinya, dan kita juga nggak cuma sama asosiasi animasi tapi udah ada asosiasi game, ada asosiasi komik juga gitu, asosiasi IP. Total kita udah punya ratusan studio yang diajak kerja sama. Dan itu nggak cuma di animasi aja, tapi ada game juga, ada media, ada visual effect, macam-macam tempat syuting film gitu. Kita udah kerja sama banyak banget studio gitu, dan itu bener-bener kayak eye opening juga buat teman-teman, eh, bisa ngerti.
industri itu seperti apa cara kerjanya dan gimana cara untuk kerja di sananya gitu sih. Nah, itu benar-benar kayak ngebantu. Jadi kemarin kita bawa mahasiswa di Surabaya ke Bali waktu itu dan itu ketemu sama 50 game developer ya kan. Dan sebenarnya eh, 5 hari lagi nih kayaknya ada event di Bali lagi, event yang sama itu. Cuman udah terlanjur diadakan ya, maksudnya terlalu mepet banget juga gitu. Nah, itu benar-benar kayak informasi yang bisa ngebantu nge-build up karir kalian aja sih gitu. Kalau misalkan eh, apa namanya tertarik untuk terjun di industri khususnya game ya gitu ya. Kalau di game ya harus kenal sama teman-teman game gitu, baik itu asosiasi atau studio atau misalkan mungkin sesama penggiat game tester yang kayak gitu-gitu. Nah, itu harus kalian pelajari sih. Terus ada e-sport juga gitu kan. Nah, jadi dari itu tuh kesulitannya adalah kita kesulitan mendapatkan informasi itu, maksudnya ya kayak misalkan gimana sih caranya jadi streamer, gimana sih caranya jadi YouTuber gitu kan, gimana caranya jadi influencer, dikala itu semua tuh udah jadi profesi saat ini gitu, tapi kita nggak punya informasi terkait itu kan, maksudnya kayak sulit gitu dapat informasi itu. Nah itu makanya karena permasalahan-permasalahan itulah kreatif waktu itu kita ini ya itu salah satu contohnya aja sih maksudnya ini contoh real dan ini udah dieksekusi dan kita udah bawa eh, ada pernah satu trip yang langsung 300 orang sekaligus gitu. Itu tanda bahwa ya ide ini emang bisa menyelesaikan satu masalah sih gitu. Nah, itu salah satu model bisnis yang dipikirkan oleh kreatif waktu itu bisnis development ya. Karena kita ngambilnya nggak di studionya nih, tapi kita ngambil penghubungnya aja, kita ngehubungin aja sama studionya gitu kan. Nah, terus ada lagi kreatifnya itu juga eh, bagian event gitu. Jadi di bagian event itu dia kayak kita bawa orang ke event-event gitu kayak tadi ke Komifuro gitu kayak kita kita kayak nyediain fasilitas penginapannya lah, transportnya lah, makannya lah, yang kayak gitu-gitu, tiket segala macam gitu kan. Intinya mereka nyaman untuk datang ke event itu gitu. Dan itu juga bagian dari model pengembangan usaha karena itu kan kita nggak di bagian eventnya ya, tapi kita memanfaatkan crowd yang ada di sana, terus kita solusi kenyamanannya itu kita cari dan akhirnya kita tawarkan dan akhirnya ketemu lah model bisnis itu dan kita bawa paling banyak kemarin per trip itu ada 38 orang ya lumayan lah ya maksudnya 38 orang dan itu terus bertambah dan sekarang kita udah kolaborasi juga dengan belasan talent cosplay yang udah micro influencer sama medium karena udah ada yang ratusan ribu juga followersnya itu udah join sama kita juga dan cukup apa ya cukup berhasil juga sih untuk yang bagian event itu sih. Nah, mungkin sisanya ini aja kali ya, diskusi aja ya, tanya jawab. Karena ini sebenarnya slide-nya udah selesai, udah nggak ada tuh. Jadi terkait bisnis development mungkin sebatas ini yang bisa saya sharing. Saya kembalikan ke moderator mungkin untuk tanya jawab atau diskusi. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Afdal. Sama-sama. Sejujurnya saya tidak set timer ya. Jadi memberikan waktu seleluasa mungkin untuk Pak Afdal untuk menyampaikan materi karena seru banget. Pak Afdal tahu nggak? Iya, Saya iya. bikin catatan sampai segini banyak Oh iya. karena seru banget beneran. Iya, Oke, kita iya. akan buka sesi tanya jawab ya dari teman-teman semuanya. Silahkan yang mau bertanya, silahkan raise hand atau bisa di kolom chat ya. Ya, bolehlah. Dan Pak Afdal nanti mungkin saya izin juga bertanya ya. Ini kayak mau Boleh, ngajar boleh juga nih. banget, boleh banget. Ya, yang mau tanya terkait Pertanyaannya bisnis. banyak banget Pak Afdal. Siap. Sorry. Malah jadi dosennya ya yang penasaran ya aneh. Iya, Silakan yang mau boleh, bertanya. boleh. Yang mau bertanya adakah? Adakah? Oke, sambil nunggu nih ya. Sambil nunggu Ya, nih. Boleh nggak boleh, saya boleh. nanya Pak Afdal? Boleh dong. Gini, sebenarnya lebih cocoknya tuh Mas Afdal mungkin ya karena belum Ya, beda jauh ya. tengah-tengah lah ya. Iya tengah-tengah lah ya. Ya kita belum ini juga gitu ya, bukan baby boomers juga gitu ya. Iya, benar. Mas Afdal, ini pertanyaan yang pertama, ini masuk ke bisnis development ini awalnya gimana? Maksudnya apakah kecemplung atau memang udah cita-cita gitu? Kecemplung sih. Ya Jadi kan? Gimana coba kecemplung ceritain? rata-rata kecemplung sih. Karena
Dulu saya ilustrator soalnya. Saya Oke. ilustrator, seneng gambar, buka Hmm. commission, terus tiba-tiba kok mikirnya, loh kan saya kan berkomunitas ya, kok kalau ilustrator yang difokusin kan cuma satu orang aja yang di ini kan Iya, betul. selesaikan. Makanya panggilannya lebih ke orang banyak gitu dan arahnya akhirnya nyemplung karena mau nggak mau. Waktu itu juga waktu bikin studio kan nggak ada yang ngegarap untuk hubungan sama kliennya Hmm. gitu kan. Jadi akhirnya ya nyemplung sih jatuhnya. Ya, secara tidak sengaja tapi kayak blessing in disguise gitu ya. Iya benar. Iya. Hmm. Nah, terus nih yang kedua, nih kita nih kan di dunia kreatif ya, Mas Afdal. Hmm. Gimana Iya, cara menggali ide-ide kreatif gitu? Dan terkait ini, sekarang kan konten kreator nih banyak ya, banyak banget. iya Bahkan yang betul. nggak punya basicnya aja tuh banyak gitu. Iya betul. Apa Nah, bedanya dia yang profesional dan yang otodidak gitu? wah kalau yang Wah, profesional gimana tuh, Pak? kayaknya gimana ya cara ngebedainnya mungkin dari segi persyaratan lebih lengkap aja ya kayaknya kalau yang Iya, profesional ya secara legal dan pencatatan dokumennya gitu karena kalau yang gini ya maksudnya ada juga yang otodidak gitu ya dia bisa viral sendiri kan karena ya. betul. Nah, karena dia nggak kepikiran segala macam urusan perintilan yang formal-formal gitu loh. Dia Iya, benar-benar betul. fokus berkarya gitu kan, dan benar-benar fokus ke konten aja gitu. Sedangkan kalau profesional, contoh misalnya agensi ya, isinya kan banyak konten kreator ya. Konten kreatornya mah tetap berkarya, tapi si agensinya memikirkan strategi bisnisnya gitu loh. Oke. Gimana caranya ini collab sama perusahaan A, gimana caranya ini menghasilkan revenue sekian gitu atau berapa banyak yang harus nonton itu agensi yang mikirin gitu loh. Oke. Jadi mungkin dia lebih memikirkan jangka panjangnya gitu ya. Betul, betul, betul. Jadi kayak Kalau emang kayak konten rata-rata kreator yang jangka sekarang kan panjang dia sih kayak mikirnya meledak, gitu. Dan itu udah emang deh. agak agak susah dilihat ya untuk jalan. Misalnya kayak kayak event aja kan kemarin yang Surabaya Game Show itu kita proyeksinya tuh kan 2 tahun ya. Jadi kayak Ya. nanti dalam 2 tahun baru bisa dilihat hasilnya gitu. Nah itu kan Hmm, untuk sebagian besar orang, wah gila ini 2 tahun kan gak, gak ini gitu kan. 2 tahun lumayan lama nih gitu. Belum iya. tentu jadi. Tadi Ya, yang saya simpulkan ya dari presentasinya Pak Afdal tuh kayak problem itu is a friend of mine gitu. Jadi kayak problem betul, problem problem. betul, betul, betul. Iya, Iya, hobinya mikir jadinya. betul betul. Mental gagal bangun lagi gitu ya. Kalau lagu Iya, Maroon 5 betul, nya tuh betul. bangun merenya. Iya, bener. Oke, ini Tuh, udah ada pertanyaan nih Pak Afdal. boleh. Mana ya? Nah, Em, tuh ada yang nanya tuh. ada nih. Ani, dia. Kak, izin tanya, bagaimana sebagai maba bisa mempersiapkan diri untuk menjadi bisdev? Nah, kalau tadi kan Mas Abdal nih kecemplung nih. Kalau ini tuh Iya, bener-bener pengen dipersiapkan dari awal nih, gimana nih tips and triknya? oke. Sebenarnya tadi di beberapa slide kan ada sempat aku singgung ya. Jadi kayak kalau mau mempersiapkan diri itu adalah tadi ada basic basic skill yang harus dimiliki ya. Pertama harus pede. Ya, Yang pede. kedua, kalau bisa punya teman, karena itu akan mempengaruhi kemampuan komunikasi kalian gitu. Yang ketiga, kalau bisa kalian mempersiapkan teman-teman yang sekiranya nih, ini bukan milih-milih teman ya, tapi Iya, ibaratnya ada teman yang kayaknya, wah ini kayaknya orangnya nanti pas gede bakal bakal jadi sesuatu nih gitu potential gitu kan. ya. Karena dia ambisinya bagus, dia visinya oke gitu kan. Nah, ada siapin 1 2 teman yang kayak gitulah maksudnya itu sangat-sangat berpengaruh karena itu benar-benar di pengalamanku sendiri gitu ya mereka semua jadi seseorang sekarang dan itu sangat membantu bisnisku berjalan gitu kan nah, itu dan itu berdasarkan pertemanan jadi kalau misalkan kita ketemu teman pas udah gede pas udah gedenya itu pasti bahasanya udah beda gitu kayak kemana aja selama ini pas kita lagi susahnya tuh mana gitu kan nah Betul. tapi kalau misalkan kita terkenalnya tuh dari zaman sama-sama susah gitu kan jadi kan eh ingat nggak dulu gitu kan ingat nggak dulu gitu atau apa kayak boleh deh kita ngopi-ngopi dulu yuk gitu terus habis itu nanti dari situ mereka kita mau ngomongin apa itu bisa banget gitu maksudnya kayak dia bisa bisa ngebantu gitu loh dan itu sangat ya itu sih tadi jadi bisa usahain PD usahain Mhm. apa namanya punya teman terus Punya habis banyak itu teman. punya value dan mulai dari sekarang belajar bikin proposal yang proper. Oke. Berarti dia harus ada ini juga ya, skill memelihara circle mungkin ya. Iya, betul, memelihara circle. Iya, benar sekali sih itu, benar. Nih, banyak banget nih. Ada satu orang namanya Fadil.
Iya, Terus langsung dia borongan nih. pertanyaannya ada 4 nih. Wow, dia excited banget sepertinya. Permisi, Kak Afdal, ingin bertanya. Nomor satu, apakah kakak pernah membawa bisnis kreatif yang menggabungkan elemen budaya tradisional Indonesia seperti wayang dan atau Hmm, sejarah tokoh-tokoh Indonesia? oke. Gimana? Jawab dulu satu persatu kali ya. Oke, satu-satu dulu ya. Oke, Kalau dibilang sampai tereksekusi belum, tapi dulu oke. pernah kita nawarin ada salah satu kreator namanya Is Yuniarto. Dia tuh kreator yang suka bikin wayang-wayang Avengers gitu loh. Dan waktu itu Oke. sempat didatangin sama pemain Avengersnya langsung di Bali. Nah, dulu aku sempat tawarkan, yuk kita bikin pewayangan tapi pakai karakter-karakter populer gitu loh. Nah, pakai karakter-karakter populer di Jawa Timur. Saat itu sempat di ACC sama dia, tapi tidak terfollow up, cuman tereksekusinya sama game internasional namanya Apex Legend. Jadi Apex Legend ini bikin pewayangan sama Isiniarto itu terkait dengan konten pewayangan tersebut. Jadi kayak game mereka yang perang-perangan itu diceritain dalam bentuk wayang gitu. Nah, itu jadi pernah ada tereksekusi lah ide itu. Oke. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa saja tantangan yang pernah kakak hadapi terkait hal ini? Nah, tadi kayak Oh, tantangannya ya. apa? Sebenarnya ya tadi kan karena tadi kan kalau di BizDev itu kan nyari PIC ya. Nyari PIC itu Mm-mm. sebenarnya gampang-gampang susah. Nyari orang yang tepat buat diajak ngobrol gitu loh. Karena kalau misalnya kita nggak ketemu yang tepat, bisa jadi dia akan kelempar idenya gitu kan. Saya kayak nggak terlalu interest merekanya karena bukan mereka orang yang harus kita datengin gitu. Atau enggak nanti dia akan itu dia bukan kayak decision makernya tapi kayak orang yang bagian levelnya ada layer berapa gitu kan. Jadi kayak nanti aku coba ngobrol dulu sama atasanku gitu kan. Nah, itu agak sulit untuk mengeksekusi bisnis kalau misalkan kita nggak ketemu orang yang tepat gitu. Oke. Nah, itu salah satu tantangannya yang paling klasik sebenarnya adalah permodalan ya. Karena itu pasti ya mau bikin Karena apapun karena harus memang ada ini ya kayak modalnya. manusia bisa berencana yang menentukan tetap budget ya. Benar. Nah, cuman ini enak ya, salah satu karakter juga nih yang belum sempat aku sebutin gitu ya. Bisdev itu kebiasaan mereka adalah mereka rela spending eh, Oh. uang pribadinya mereka untuk riset. Oh. Jadi mereka rela, misalkan dia punya pendapatan katakan 10 juta gitu. 10 juta itu dia putar untuk riset. Jadi bikin A, bikin B, bikin C gitu. Ngeliat ini berhasil nggak, itu gagal nggak, ini. Itu dia akan sangat-sangat kayak biasa aja ngeluarin duit segitu loh. Ya, Nggak sayang gitu. mungkin berangkatnya dari passion sih ya. Betul. Jadi kayak emang kita tuh, misalnya kita pede. Nah, pede kita ini harus dibuktikan dengan apa ya? Dibikin gitu. Bikin Hmm. contohnya, habis itu baru nanti dari contoh itu baru kita tawarkan ke orang. Kayak tadi kan bikin event yang kecil dulu yang 400-an. Oh Nah, iya. habis itu kita tawarin yang Ngetes itu, pasar ayo dulu bikin gitu gede ya. sekalian gitu kan. Kayak gitu. Dia emang Oke, next perlu hal questionnya itu masih sih. nyambung dari yang tadi Kak Afdal. Hmm. Apa saja aspek legal yang harus diperhatikan ketika membuat game atau karya seni yang berhubungan dengan sejarah atau tokoh Indonesia? Oh, Ini kayaknya kalau Fadil bisa agak dicolek nih, Kak Afdal. Ajakin nih. Kayaknya dia punya passion nggak dia udah mau khusus bikin game di kayaknya itu. budaya ya. Jadi kalau legal ya udah pasti yang paling umum adalah hak cipta ya gitu. Hmm. Maksudnya kan bakal ada gamenya itu kepemilikannya siapa yang punya ya kan. Terus kayak karakter-karakter di dalamnya itu siapa yang punya gitu kan. Ini kan aspek legal yang pertama tuh pasti perizinannya gitu dokumennya. Terus yang kedua itu mungkin ini bicara legal aku kurang kurang paham juga ya. Tapi Iya. kalau misalkan legal yang dimaksud itu mungkin kayaknya lebih ke transaksional ya. Jadi kayak misalkan eh, ada project yang berjalan bersama dengan game ini gitu misalkan. Itu berarti kan harus ada invoice-nya juga, ada MOU-nya juga, ada apanya. Itu kan semua ada kayak dokumen-dokumen perjanjian kerjasamanya seperti apa, terus nanti eh, tagihannya seperti apa, yang kayak gitu-gitulah gitu. Tim Jadi kayak khusus dong Kak Afdal. kenapa? Nggak perlu tim khusus nggak untuk yang masalah legal ini? Harusnya, harusnya. Idealnya ya. Iya, tapi biasanya karena kejebak ya udah sendiri semua itu kerjain semua. Karena learning by doing juga mungkin ya. Jadi Betul, betul. Ya satu tapi lagi kan nih. jadinya jadi lebih tahu ya karena kita tahu, jadi Iya, besok-besok kita bisa tinggal ngarahin aja ke tim gitu misalkan ada timnya gitu. betul. Tinggal kayak gini aja kok gitu. Iya memang harus mau capek ya.
Harus itu capek, gak usah diceritain sih itu mah. Gak usah diceritain. Iya. Satu lagi ini katanya, aplikasi apa saja yang kakak gunakan untuk membuat animasi? Oh, kalau aplikasi, kalau animasi, dulu ada dua, kan animasi ada 3D, ada 2D. Tudi. Kalau kalau misalkan 2D, kita ada yang pakai CSP, jadi bawaan langsung, jadi ada fiturnya kita manfaatin. Ada yang pakai Toon Boom. Nah, yang biasa dipakai industri kayaknya Toon Boom deh kalau nggak salah. Nggak tahu kalau sekarang ya. Eh, apa terus kalau 3D-nya itu ada Maya, ada 3D Max dan Unreal. Heeh, Oke, gitu. ada pertanyaan lagi nggak? Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Boleh, boleh yang tertarik sama bisnisnya boleh tanya kok gitu. Karena ini profesi yang jarang soalnya di industri kreatif. Biasanya yang ngerjain bisdev itu owner soalnya. Iya, Iya, jadi nggak ada bisdevnya, langsung owner. Jadi kalaupun ada berarti dia deket banget sama owner. oke. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin nanti sebelum penutupan kita open cam lagi ya, Kak Afdal, biar di Ya, foto boleh, gitu. boleh, boleh, boleh. Oke, coba saya colek-colek dulu, Pak Adi, ada yang ditambahkan? Ah, Assalamualaikum, Pak Adi. halo Bu Desi, Pak Afdal. Ya, halo Pak. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Berhubung dicolek Bu Desi, Ya, mau Siap. nggak mau harus ini ya saya ya. ya Harus Pak, nanya mangga ya. Pak. Ya, Buat gini Pak punya Afdal. harganya harus dong. Ya. Iya, kebetulan itu kan kalau di TRM itu kan ada kurikulum baru ya. Oh iya. Memang salah satu penguatannya itu di bidang technopreneurship atau entrepreneurship gitu. Oke. Sehingga tema ini itu sangat bagus sekali gitu ya, karena ini Siap. sesuai dengan Makasih. visi misi kampus dan keprodi. Dan ini aja sih, mungkin boleh tanya ya Pak Afdal ya. Ya, boleh. Tuh kan Boleh kakak juga banget. jadi penasaran kan ya? Iya Bu. Aduh. Silakan Pak. Gini, eh bagaimana ya kira-kira perkembangan di dunia industri itu tentang game ya, terutama game atau aplikasi interaktif gitu ya Pak Afdal ya. Apakah Ya, mungkin Pak Afdal punya apa ya, Saran. pandangan atau Hmm. wawasan terkait itu khusus untuk game atau aplikasi multimedia interaktif. Karena Oke. saya sendiri di sini itu diminta oleh BTP itu untuk membangun studio game, Pak Afdal. Saya juga Oke. agak bingung ini kan, Nah, apa saja yang harus dipersiapkan nih kalau anak-anak yang ngoding itu kan banyak sebenarnya kalau di TRM ya. ya, ya, Cuman bagaimana sih agar nanti studio game ini survive dan kebutuhan apa aja ini yang harus bisa survive ini untuk kedepannya gitu Pak Afdal. Mungkin itu ya, juga yang menjadi PR bagi kami dan mahasiswa, takutnya itu kalau kita bikin studio atau mungkin wirausaha di bidang game gitu ya, takut nggak survive gitu. Walaupun tadi Pak Afdal sampaikan carilah temen yang punya mindset terbuka gitu ya, nggak boleh harus sesuai standar, harus melebihi standar gitu kan. ya, ya, benar. Kan circle kita gitu segitu-segitu aja ya Pak Adi ya. Iya Bu Desi. Gimana ya? Gitu dulu mungkin Pak Afdal ya. Siap, 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 Pak. Oke. Jadi mungkin untuk ngebantu ngejawab gitu ya, ini berdasarkan pengalaman sendiri ya, yang suka bikin sesuatu gitu ya, yang hobi nge-build something gitu. Eh, saya pribadi nggak pernah bikin dulu baru cari pasarnya. Jadi cari pasar dulu baru bikin. Nah, jadi di mindsetnya saya balik gitu kan, karena kalau kita masuk ke bikin barang dulu terus kita yakinin orang itu akan jauh lebih sulit daripada dapetin orang dulu baru jualan gitu. Nah, jadi mungkin mungkin agak agak memutar sedikit ya. Jadi nggak langsung tereksekusi jadi sebuah studio gitu ya. Tapi lebih kayak nge-build community-nya dulu. Misalkan di Telkom tuh ada teman-teman yang suka build game gitu kan. Tujuan dikumpulinnya apa? Supaya kalau gamenya nanti udah dibuat, menyebarkannya ke orang-orang itu jauh lebih cepat itu karena kan udah community-nya gitu ya. Nah, contoh misalkan ini Pak, saya barusan bikin Instagramnya Kreatrip ya. Gitu.
Jadi Instagram Creatrip itu saya nggak langsung jualan, saya bikin konten-konten dulu, collab-nya sama cosplayer-cosplayer gitu. Jadi karena dia punya micro influencer kan, dia punya followers 10.000 sampai 100.000 gitu, dia punya banyak banget. Yang saya pikirkan adalah gimana supaya si talent cosplay ini mau kerja kerja sama kreatif gitu loh. Jadi bukan kayak saya nawarin kreatifnya dulu, tapi apa yang harus saya tawarkan supaya orang-orang ini mau, supaya nanti pas kita mau jualan kreatif itu bisa eh, promosinya tuh bisa enak banget gitu. Karena gimana ya? Promosi itu core bisnis menurutku sekarang gitu. Jadi kayak bukan produknya tapi promosinya. Jadi kalau produknya bagus banget pun, tapi promosinya kurang, itu nggak akan dilirik gitu. Itu nggak akan jadi revenue gitu. Nah, misalkan mau bangun studio game, terus bikin game, itu akan kalah sama game yang mungkin biasa-biasa aja, tapi marketingnya bagus banget gitu. Nah, jadi mark jadi kayak marketnya dulu dibuild gitu, bikin tematik dulu. Kalau bisa sih produknya juga punya tema ya. Jadi nggak cuman sekedar bikin game, tapi menyelesaikan satu masalah besar gitu ya. Misalkan contoh ya, yang saya kurang tahu nih ya. Mungkin misalkan memberantas judi online misalnya gitu kan, lagi rame banget nih kan tema-tema kayak gitu tuh. Nah, contoh misalkan atau memberantas kemiskinan atau misalkan apa ya kayak sesuatu yang ibaratnya jadi isu utama yang orang-orang pikirin. Terus itu jadi ini misalkan K-pop gitu, idol K-pop. Gimana caranya bikin game yang isinya misalnya fashion style-nya orang-orang K-pop supaya bisa jadi referensi model-model K-pop gitu. Nah, itu marketnya dulu jadinya. Jadi emang harus cari marketnya dulu, build gamenya, bangun pasarnya, baru jualan gitu. Baru baru promosi gitu. Karena kalau misalkan langsung bikin terus bikin game terus baru abis itu nyari orang buat yang mau gunain game itu sulitnya lebih sulit aja sih. Bisa tapi jauh lebih sulit. Biasanya sih ngaruhnya ke budget. Gitu. Iya betul. Ngaruhnya ke Pertimbangan budget karena itu komoditasnya harus gitu ya. iya harus mewah banget konsepnya gitu ya. Karena sekarang kan matanya orang udah perbandingannya kan pasti ngeliatnya yang keren-keren ya. Kayak film lokal dilihatnya sama film apa Avengers gitu ya. Misalnya kayak superhero kita dibandinginnya sama Marvel kan jauh ya gitu kan. Iya Nah, betul. itu kesulitan kita tuh di marketingnya sih gitu. Tapi banyak konten kreator yang kayak contoh yang baru rame kemarin tuh iSoSpeed datang ke Indonesia. Ya kan, Betul. YouTuber muda yang datang ke Indonesia terus Sampai pas chaos banget datang itu di mana-mana dikasih ya. iya, pas datang kan didatengin sama semua influencer, dikasih duit lah, dikasih mainan, dikasih apa, dikasih iPhone 16 gitu kan. Nah, itu bukti bahwa market dibuild dulu baru bikin produk gitu loh. Oke. Gitu loh. Itu cara kerjanya sekarang tuh kayak gitu malah. Hampir Apakah semua nanti kehilangan momentum nggak Kak Afdal? Misalkan kita nunggu nih, oh kita belum punya ini, ya momentumnya udah ah, lewat, gimana? makanya tadi tematiknya itu untuk menyelesaikan masalah yang momentumnya tuh panjang, jangka panjang gitu loh. Oke. Jadi cari dulu nih mau temanya apa. Contoh misalkan nih, saya kan bikin game, ini saya sharing sedikit terkait yang tadi tuh memberantas judi online. Kan ada game Hmm. Higgs Domino kemarin kan. Nah, Higgs Oh, Domino itu terkenal dengan judi online-nya. Nah, saya nyoba ngasih solusi itu judi online-nya dihilangin, permainan judi-judinya itu dihilangin gitu loh. Terus oke. ibaratnya kita sasar komunitas yang emang suka main domino. Kasihan mereka suka main kartu tapi dicapnya sebagai penjudi gitu kan. Jadi, Ah, ya udah, tapi karena pasarnya ada, kita nggak khawatir momentumnya hilang gitu loh. Ibaratnya itu contoh aja gitu loh maksudnya. Nah, terus misalkan contoh yang lagi kita kerjakan lagi sekarang gitu, ibaratnya cosplayer. Cosplayer ini emang budayanya udah membludak gitu kan. mm-mm. Tapi belum ada yang mikirin model bisnisnya. Nah, saya udah nyoba bikinin model bisnisnya, tapi karena temanya cosplay, nggak ada nggak ada batasan waktu, nggak ada durasi yang kayak momentumnya akan hilang gitu loh ibaratnya belum ada Oke. gitu karena dia bakal tetap rame kan. Jadi intinya misalkan game terkait cosplayer, ya kan, game terkait cosplay ini ibaratnya itu momentumnya bisa lebih panjang dan mungkin bisa lebih nangkep gitu ya karena budayanya udah jadi kayak hal umum gitu di Iya, di jadi sekarang jangan gitu. ngejar viral-viral gitu ya. Iya, tapi emang marketnya ada dulu gitu. Heeh, Oke. gitu sih. Pak Adi, apakah sudah terjawab? Nambahin dikit Bu Desi, Pak Afdal. Emang Yap, enggak, emang enggak. Kalau tadi ngelihat fenomena sekarang
dengan teknologi 3D dan motion capture yang canggih gitu ya, kayak Ya, Avenger ya, game-game dengan grafis yang tinggi. Nah, ya. kira-kira agar misalkan pangsa pasar kita ada, itu yang masih bisa kejar itu yang basisnya apa gitu? Apakah semacam game dua dimensi itu apakah masih bisa diterima gitu Pak Afdal? Masih relate gitu ya. Masih relate apa? Iya, masih relate apa Ya, enggak ya, gitu loh. ya. Ini saya mau jawab, tapi ada apakah di sini relate apa enggaknya? Saya coba cari yang aman-aman dulu deh jawabannya. Boleh ya. Jadi contoh misalkan interaktif media ya. Jadi kayak yang kayak touchscreen gitu. Nah, dulu saya pernah lihat ada satu teknologi yang ngebantu anak kecil supaya nggak takut disuntik. Jadi dia itu dipasangin VR, seakan-akan mereka lagi bertarung sama bos, sama monster gitu. Nah, terus pas lagi dikasih batu itu pas lagi disuntiknya. Jadi anak kecilnya jadi Oh, nggak takut karena dia ngerasa itu bahwa itu lagi part of the game gitu loh, ibaratnya. Jadi anak kecilnya jadi nggak tantrum. Itu salah satu contoh gitu. Itu koneknya sama industri kesehatan. Nah, terus habis itu Avenger pernah bikin Doctor Strange itu, jadi dia collab sama eh, TV Tron, apa mini Tron gitu loh, kayak mini Videotron yang ada di mall-mall gitu. Terus oke. dia kayak ngebuka portal portal gitu, dan pas dibuka itu connect sama mall yang lain gitu loh. Terus nanti orang-orang tuh bisa kayak saling dada-dada gitu dari tiap mall ke mall gitu loh ibarat. Nah, interaktif-interaktif kayak gitu tuh masih diterima sebenarnya sampai sekarang gitu loh. Jadi mungkin terus kalau misalkan sekarang kan kalau secara teknologi yang lagi rame kan Apple Vision ya. Jadi kayak Apple yang udah connect sama smartphone gitu ya. Nah, terus jujur sih sebenarnya yang bakal kalau saya pribadi sih sebenarnya masih into ke meta sih, metaverse sih gitu loh ibaratnya. Metaverse. Masih into ya karena in the end nanti itu akan, ya mungkin orang masih berbondong-bondong bikin dan nanti habis itu terkurasi akhirnya ada yang satu yang selamat gitu loh. Nah, itu yang bakalan dipakai sama semua orang gitu. Kayak Facebook lah gitu ibaratnya gitu kan. Kayak Facebook, Instagram gitu kan. Itu kan mendominasi sosial media di dunia saat ini kan gitu. Padahal ada banyak banget sosial media lain gitu. Nah, TikTok dan TikTok sekarang jadi ancaman baru buat Meta kan gitu. Nah, jadi intinya gitu sih. Jadi kayak kalau bisa menemukan, kalau bisa sih ada R&D untuk itu sih ya. Maksudnya ada tim yang memang khusus ngebaca tren gitu loh. Ngebaca tren. Ini trennya lagi ke arah sini loh, Pak Bu. Jadi kayak bisa garap ke sini gitu. Mending kita bawa gamenya ke arah sini misalkan. Sekarang kan lagi rame eh, koneknya ke Bitcoin. Nah, karena Bitcoin jadi salah satu mata uang digital sekarang yang diakui dunia kayak itu kan. Jadi kayak game udah mulai korelasinya ke sana gitu. Nah, kalau masalah interaktif balik lagi ke tujuannya apa? Tujuannya memperkenalkan apa cari profit gitu. Kalau cuma memperkenalkan ya udah yang mewah-mewah aja, yang canggih-canggih gitu kan, yang apa yang ibaratnya nggak bicara untung rugi gitu. Nah, tapi kalau bicara untung rugi, tema sih, ngambil tema. Oh, Jadi kayak gamenya tuh harus punya tema yang emang relate sama pasarnya dan pasar berani untuk spending gitu. betul. Mm-mm. Gitu. Gimana Pak Adi? Apakah menjawab? Cukup lah Bu Desi Pak Afdal. Nanti kalau ingat saya tanya lagi. Boleh, boleh banget, boleh banget. Ini main belakang ya. Cukup. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Pak Adi ada Itu lagi? ada, Ya, Udah cukup Bu Desi. Itu di kolom komentar ada sepertinya. ada, iya ada. ada. Ada dari Bintang. Kak izin bertanya, kalau nih misalnya kita sudah mempunyai basic untuk menjadi beach dev seperti yang kakak jelaskan tadi, kira-kira baiknya mulai dari mana ya kak? Dari niat ya? Iya, iya, itu juga sih. Tapi yang jawaban logisnya mungkin gini ya, karena kalian udah punya basic itu gitu kan. Ini ini aturan wajib dari turun temurun lah tiap generasi. Harus punya mentor sih, cari mentor dulu gitu. Pilih salah satu sosok senior yang kalian eh, kagumi gitu kan, dan ibaratnya kayak ya ajak dia untuk bertemu, serap ilmunya. Nanti kalau merasa ilmunya itu udah cukup, cari mentor yang lebih besar lagi gitu loh ibaratnya. Nah, itu memang nggak bisa instan, butuh waktu dan lumayan kayak 6 bulan, setahun gitu buat nyerapnya. Tapi
itu balik lagi ke kaliannya seberapa besar kalian pengen terjun ke industri tertentu gitu. Mau itu itu pun di profesi manapun kayaknya. Mau di ilustrasi, mau di bisdev, mau di apa gitu. Kalau kreator ya cari kreator yang lebih bagus gambarnya, yang lebih bagus karya animasinya gitu kan. Terus aja kayak gitu sampai ketemu ibaratnya oh udah aku cukup di sini, sekarang waktuku untuk berbagi gitu loh ibaratnya. Nah, Oke. gitu sih. Jadi kayak Oke, apakah menjawab Bintang? Semoga menjawab ya. ya cari seniornya lah. Cari Cari seniornya. seniornya ya. Iya. Apakah kita harus difoto dulu nih? Oke. Boleh. Oke, teman-teman silahkan untuk menyalakan kameranya. Kita akan abadikan dulu momennya. Presensi. Oke. Jangan lupa isi presensi ya. Oke, silahkan dibuka kameranya. Teman-teman udah siap? Ini ada satu dua tiganya kan? Nah, ya ada dong, ada. Tenang, Sabar. tenang. Aduh nggak ada, ada. Izin menambahkan, kalau Oh, untuk presensi nanti yang di screenshot foto kita bareng ya. Kalau enggak nanti nggak diterima presensinya. wih. Oke. Jadi Biar sekarang ketat ya. buka, Oke. dibuka kameranya kita pengen lihat. Nah, kalau udah yang punya acara ngomong, kalian nggak bisa ya. Nggak bisa nih, nggak bisa Oh. nih. Nggak bisa nolak nih. Oke, udah siap? Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Oke, another page. Satu, dua, tiga. Halaman selanjutnya masih ada? Oke, terakhir satu lagi. Satu, dua, tiga. Dan oke, Kak Afdal, terima kasih banyak. Kalau bisa saya Ya, menyimpulkan dari yang saya tulis ini ya, yang panjang banget ini. Jadi ya. tadi harus pede, punya banyak teman, temennya yang harus yang value, terus suka menyelesaikan masalah, jeli melihat masalah, suka mengumpulkan informasi, gak takut salah dan gagal. Itu tuh Iya. sebenarnya berarti keywordnya cuma dua ya. Yang pertama Iya. adalah empati, iya kan? Iya, bener. Betul sekali. Dan yang kedua adalah Heeh. mental. Mental, iya benar. Mental. Oke, terima kasih Kak Afdal. Apakah udah bisa kita tutup? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan telah sampailah kita ke penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian. Sampai ketemu di kesempatan yang lainnya ya. Desi Pusparahayu, mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, stop share. Izin duluan Pak Adi dan semuanya, Mbak Sura dan yang lain-lain. Ya, Ya, silakan. siap. Terima kasih, Terima. Ya, Pak siap. Afdal. Terima kasih banyak juga udah diberikan kesempatan. Makasih Pak Pak Afdal. Abdal, makasih. Ya, Terima kasih Pak Abdal. Nanti Assalamualaikum. bakal ada WA di belakang. Kawan ya, belakang. kalau butuh tema-tema lain, tenang, teman saya banyak. Iya Oh, Pak. alhamdulillah. Kan tadi Kan tadi gampang ya circle-nya Pak. banyak ya kalau Pak Abdal ya. Kan wajib punya banyak teman. Kuliah Kuliah umumnya umumnya berarti berarti bisa bisa berapa berkesinambungan semester nih. nih? Aduh, ya pokoknya kalau butuh ini ada banyak lah teman-teman saya. Makasih. Makasih Pak Abdal. Ya, izin duluan ya.